Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan oleh anugerah-Nya. Kita boleh beristirahat sepanjang malam dan kita bangun dengan tubuh yang sehat. Sebelum kita memulai segala sesuatu, mari kita datang kepada Tuhan dan kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu yang telah menyertai kami saat kami beristirahat malam. Dan pagi ini kami diberi anugerah dengan tubuh yang sehat. Ya Tuhan, kami ingin membaca merenungkan firman-Mu sejenak. Kami mohon Engkau berbicara kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berserah dan berdoa. Amin. Pagi hari ini saya mengajak kita untuk membaca di dalam Matius pasal 5 ayat 13. Demikianlah firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Sedang terkasih, ayat ini adalah ayat yang sering kita dengar, di mana orang Kristen seringkali didengung-dengungkan bahwa kita adalah garam dan terang dunia. Ya, inilah yang menjadi identitas kita sebagai orang Kristen, yakni garam. Tentu semua kita tahu fungsinya garam. Garam itu ketika kita pakai saat memasak, dia tidak butuh banyak kok. Ya, ketika setiap kali kita masak untuk makanan keluarga, maka kita akan memberikan secukupnya. Namun yang secukupnya itu sangat memberi rasa pada masakan kita. Andaikan kita memasak meskipun itu daging sekalipun, tapi kalau tidak disertai dengan garam maka tidak ada rasa. Nah, garam ini sangat memiliki fungsi yang sangat penting ketika kita memasak. Nah, saudara, kita sebagai garam dunia adalah sangat dibutuhkan. Fungsi kita sebagai orang percaya, baik itu di rumah, di tempat kerja, di sekolah, di lingkungan di mana kita berada. Sebagai garam, fungsi kita apa? Untuk memberikan rasa. Nah, kalau rasa itu sudah menjadi tawar, maka identitas kita sebagai garam tidak lagi bisa dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka itu artinya kekristenan kita sudah pudar, tidak ada lagi artinya. Kristen kita hanyalah KTP, Kristen kita hanyalah nama. Sementara garam itu adalah bisa dirasakan, memberi rasa sedap, memberi rasa nikmat. Nah, saudara, saya tidak mengerti apa yang menjadi pergumulan kita hari ini sebagai orang Kristen. Tapi izinkan saya mengingatkan kita bahwa dimanapun kita berada dan apapun kondisi kita, bahkan pergumulan hidup kita, maka identitas kita ini jangan sampai terhilang. Jangan sampai kita kehilangan rasa asin. Mungkin saat ini kita berkata, bagaimana saya bisa menjadi garam? Lawong saya sendiri bergumul dengan persoalan, masalah, kesulitan hidup setiap hari. Ya saudara, justru di tengah-tengah pergumulan itu, Tuhan ingin kita tetap menjadi garam. Mari kita sebagai orang percaya memohon pertolongan Tuhan agar kita mampu menjadi garam dimanapun kita berada. Karena dengan menjadi garamlah, maka baru nyata bahwa kita adalah pengikut Kristus. Apakah kita sudah menjadi garam di rumah, di tempat pekerjaan, di sekolah, di lingkungan kita kerja? Mari, itu identitas kita. Sebab dikatakan di dalam Injil, jikalau seseorang itu sudah kehilangan rasa asin, maka tidak ada lagi gunanya. Selain apa? Dibuang dan diinjak orang. Kalau kita sebagai orang Kristen sudah tidak ada lagi rasa garam, maka mungkin kita bukan pengikut Kristus yang sejati. Kiranya Tuhan menolong kita dan memampukan kita untuk menjadi garam. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat perenungan ini. Kembali kami diingatkan
Kami adalah garam dunia. Tuhan, kami tahu kami lemah, kami terbatas. Namun jikalau Tuhan yang memampukan kami dan Roh Kudus yang menolong kami, maka kami bisa mewujudkan kehidupan yang menjadi garam ini. Bapa, tolonglah kami agar dimanapun kami berada, sungguh kami bisa menunjukkan identitas kami sebagai orang percaya, yakni menggarami sekitar kami. Tuhan, berkati kami sepanjang hari ini, dan kiranya kesaksian hidup kami menjadi berkat bagi orang lain. Terpujilah Engkau Bapa, demi Kristus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara.